Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu kelas Biologi Dasar 2 Praktikum D1 ingin mempresentasikan hasil praktikum bioteknologi. Next. Ini ada anggota dari kelompok satu. Yang pertama ada Anissa Febrianti Purwaningtyas, yang kedua ada Malia Fadilah, yang ketiga Hadrian Gaudentius, yang keempat Putri Nugraha Ningtyas, yang kelima Muhammad Aska Asfar, dan yang keenam Natasha Dwi Artamelia. Next. Tujuan dari dilakukannya praktikum bioteknologi ini, pertama, untuk mengetahui cara penerapan bioteknologi melalui fermentasi anaerob pada proses pembuatan tape dan tempe. Kedua, mengetahui peranan organisme Saccharomyces cerevisiae dalam peragian tape. Ketiga, mengetahui peranan organisme Rhizopus oligosporus dalam peragian tempe. Terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi pangan pada dasar teori yang digunakan dalam praktikum ini yaitu bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti mikroorganisme dan tumbuhan maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi konvensional yang dikenal adalah teknik fermentasi, yaitu pembuatan makanan dan minuman fermentasi yang didasari oleh aktivitas mikroorganisme seperti keju, yogurt, tempe, oncom, roti, dan lain-lain. Bioteknologi modern, pemanfaatan agen hayati, dan bagian-bagian yang telah direkayasa secara in vitro untuk menghasilkan produk dan jasa. Misalnya bidang pangan dan pertanian, bidang kesehatan, bidang industri dan pertambangan, bidang forensik, bidang lingkungan. Yang selanjutnya itu adalah fermentasi pangan. Makanan fermentasi ini adalah makanan yang terbuat dengan bantuan mikrobia atau mikrobahan atau hewan mikroskopis atau enzim sehingga mengalami perubahan baik itu secara biokimiawi yang dikehendaki dan juga dapat memberikan ciri yang spesifik dari makanan tersebut. Nah, manfaat dari makanan fermentasi adalah makanan itu akan lebih bergizi, lebih mudah dicerna dan tentunya akan lebih aman dan juga memberikan flavor atau rasa yang lebih baik. Untuk mikrobia atau bahan mikroskopis yang digunakan untuk proses fermentasi tergantung pada yang pertama aktivitas air, kemudian yang kedua pH, yang ketiga adalah suhu, dan keempat adalah komposisi bahan penyusun dasar, kemudian yang kelima yaitu adanya zat-zat yang bersifat secara mendukung. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai tape ketan dan singkong. Tape merupakan makanan tradisional yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan karbohidrat yang mempunyai rasa spesifik, yaitu manis atau kadang asam, aroma alkoholis, dan strukturnya lembut. Pembuatan tape melibatkan banyak mikroba, seperti kapang, kamir, dan bakteri yang terdapat dalam ragi tape. Mikroba tersebut bekerja sama dalam menghasilkan tape. Kemudian adalah reaksi biokimia pada proses fermentasi tape. Reaksi yang pertama yaitu 2C6H10O5N ditambah NH2O menjadi NC12H22O11, yaitu amilum atau pati dengan bantuan enzim amilase diubah menjadi maltosa. Reaksi yang kedua yaitu C12H22O11 ditambah H2O menjadi 2C6H12O6, yaitu maltosa dengan bantuan enzim maltase diubah menjadi glukosa. Dan reaksi yang ketiga yaitu C6H12O6 diubah menjadi 2C2H5OH ditambah CO2, yaitu glukosa diubah menjadi alkohol dan juga CO2.
Selanjutnya adalah fermentasi tempe kedelai. Tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi biji kedelai dengan menggunakan beberapa jenis capang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus atau Rhizopus oryzae dan Rhizopus stolonifer. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Next. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks atau protein kompleks pada kedelai yang sulit dicerna menjadi senyawa sederhana atau protein sederhana pada tempe yang mudah dicerna oleh manusia. Bahan dan alat yang digunakan pada percobaan ini, bahannya yang pertama ada nasi ketan, singkong, dan kedelai matang. Yang kedua, daun pisang atau kantong plastik. Yang ketiga, ragi tape yang telah dihaluskan. Yang keempat, ragi tempe yang telah dihaluskan. Kemudian ada alatnya, yaitu yang pertama ada kompor, ada panci kukus, penyaring, piring, pisau, sendok, toples, bakul, dan centong. Cara kerja dari tape ketan, pertama siapkan nasi ketan matang yang benar-benar dingin, kemudian ragi tape dihaluskan hingga menjadi serbuk, lalu taburkan ragi di atas nasi ketan dan aduk hingga merata. Kemudian bungkus dengan daun pisang, lalu letakkan di dalam toples, tutup rapat-rapat hingga udara tidak masuk ke dalam toples. Nah, yang terakhir simpan selama 3-5 hari, kemudian tape ketan siap dihidangkan. Yang selanjutnya di tape singkong. Untuk yang pertama yaitu menyiapkan singkong dengan ukuran 3/4 masak yang benar-benar dingin. Kemudian yang kedua meletakkan dalam baskom yang bawahnya itu dilapisi dengan daun pisang. Kemudian yang ketiga yaitu menaburi dengan ragi yang telah dihaluskan sampai semua permukaan dari singkong itu terkena ragi. Kemudian yang keempat yaitu menutup singkong dengan daun pisang dan singkong itu harus benar-benar tertutup rapat agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yang kelima yaitu membiarkan singkong itu 3-4 hari hingga terasa lunak dan juga manis. Setelah dikupas, singkong dikerok permukaannya.
Setelah dicuci bersih, singkong kemudian dikukus. Singkong dikukus kurang lebih hingga 3/4 masak selama kurang lebih 25 menit. Setelah dikukus selama 25 menit, singkong yang sudah 3/4 matang dikering anginkan terlebih dahulu. Tujuan dari proses ini supaya singkong dingin sehingga mikroorganisme yang digunakan dalam ragi nanti tidak mati karena suhu singkong yang panas. Kemudian setelah dikering anginkan, singkong yang sudah dingin siap untuk ditambahkan ragi. Selanjutnya adalah menyiapkan ragi yang akan digunakan. Ragi yang akan dihancurkan terlebih dahulu dan ditambahkan sedikit gula. Ragi yang sudah siap digunakan ditaburkan ke singkong. Kemudian diberi ragi dengan menggunakan ayakan. Tujuan penggunaan ayakan supaya ragi yang diberikan merata. Setelah diberi ragi, kemudian singkong ditutupi dengan daun pisang. Singkong harus ditutup dengan rapat supaya hasil yang didapatkan maksimal. Setelah ditutup rapat dengan daun pisang, singkong diinkubasi selama 3-5 hari hingga proses fermentasi sudah selesai dan singkong menjadi tape. Selanjutnya adalah cara kerja tempe kedelai. Yang pertama, menyiapkan biji kedelai yang telah masak dan empuk, biarkan dingin dan tidak basah. Kemudian taburkan ragi tempe yang telah halus sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk supaya merata. Kurang lebih 1,5 gram ragi tempe untuk 2 kg kedelai. Lalu menyiapkan kantong plastik atau daun pisang. Bila kantong plastik yang digunakan sebagai pembungkus, berilah lubang-lubang kecil pada kantong tersebut menggunakan garpu. Kemudian masukkan kedelai yang telah diberi ragi tempe ke dalam pembungkusnya, atur ketebalannya sesuai dengan selera. Lalu proses fermentasi tempe kedelai berlangsung pada suhu kamar selama 1 atau 2 hari hingga seluruh permukaan biji kedelai tertutupi.
Ya, ini hasil yang diperoleh setelah melakukan percobaan pembuatan tape ketan. Yang pertama yaitu sebelum diberi ragi, keadaan beras ketan sudah matang dengan rasa hambar dan tidak beraroma, dengan warna putih, dengan tekstur yang lunak, namun masih ada bagian yang sedikit keras. Lalu setelah hari ketiga, tape dalam keadaan matang dengan rasa manis dan intensitas aromanya wangi tape dengan cukup menyengat dan tetap berwarna putih dengan tekstur lunak seperti nasi dengan sedikit kadar air. Pada hari keempat, keadaannya matang dan dengan rasa manis, intensitas wangi tape yang cukup menyengat, warnanya putih dan dengan tekstur lunak dengan sedikit kadar air. Pada hari yang kelima, kematangannya sudah sangat matang dengan rasa manis dan intensitas aromanya sangat menyengat, lalu berwarna putih dengan tekstur lunak dengan kadar air cukup banyak. Next. Ya, ini bisa dilihat sendiri apa hasil kerja dari pembuatan tape ketan pada hari ketiga, 4, dan 5. Next. Selanjutnya adalah hasil kerja dari pembuatan tape singkong. Yang pertama adalah singkong setelah dikukus 3/4 masak dan sebelum diberi ragi. Kematangannya yaitu matang, rasanya hambar, aromanya tidak beraroma, warnanya putih dan teksturnya sedikit empuk. Kemudian setelah diberi ragi tape, pada hari ketiga kematangannya yaitu matang, rasanya manis, aromanya adalah wangi tape, warnanya putih dan teksturnya lunak. Pada hari keempat setelah diberi ragi, kematangannya yaitu lebih matang dari hari ketiga. Untuk rasanya lebih manis daripada hari ketiga. Aromanya tercium wangi tape yang lebih kuat dari hari ketiga. Untuk warnanya putih, teksturnya lunak dan berair. Untuk hari kelima, kematangan tape singkong yaitu sangat matang. Untuk rasanya lebih manis dari hari keempat. Aromanya adalah wangi tape dengan aroma yang lebih kuat, ternyata lunak dan lebih berair daripada hasil yang jadi keempat. Next. Berikut ini adalah gambar dokumentasi hasil kerja tape singkong pada hari ketiga, hari keempat, dan hari kelima. Selanjutnya, hasil kerja dari percobaan pembuatan tempe kedelai. Sebelum diberi ragi, kacang kedelai sebenarnya sudah matang, tapi kematangan yang dimaksud di sini adalah kematangan untuk menjadi tempe. Jadi pada hari sebelum diberi ragi, rasanya masih rasa kedelai yang direbus, aromanya masih aroma kedelai, warnanya juga warna kuning pucat, yaitu warna kedelai yang telah direbus, teksturnya sedikit lunak atau lembek karena hasil perebusan. Nah, setelah diberi ragi pada hari ke-1, tempe sudah mulai matang, yaitu dengan dilihat dengan tumbuhnya hifa yang membentuk miselium berwarna putih, namun belum terlalu banyak sehingga belum menutupi kedelai sepenuhnya. Rasanya juga masih merupakan rasa kedelai karena proses fermentasi belum berlangsung lama. Kemudian aromanya juga masih aroma kedelai, belum tercium aroma tempe, warnanya juga masih sama, hanya saja sudah mulai terlihat sedikit hifa, kemudian teksturnya menjadi padat. Nah, pada hari selanjutnya, proses fermentasi telah berlangsung, maka tingkat kematangannya bertambah, hifanya ditemukan lebih banyak menutupi kedelai, rasanya juga sudah menjadi rasa tempe, aromanya pun tercium aroma tempe, kemudian warnanya juga sudah mayoritas menjadi putih, warna kedelai yang hampir tidak terlihat, teksturnya juga masih padat. Tingkat kematangannya sama dengan hari kedua karena pada hari kedua sebenarnya proses pembuatan tempe sudah jadi ya. Tempe warnanya
warnanya menjadi putih karena hifanya tumbuh semakin banyak memenuhi wadah yang digunakan. Kemudian teksturnya juga masih padat. Selanjutnya. Yang berikut adalah dokumentasi hasil pembuatan tempe. Pada hari ke-1, proses fermentasi sudah berlangsung. Bisa dilihat ada embun di sekitar plastiknya, plastik pembungkus, dan tempe juga sudah terasa hangat yang menandakan sudah terjadi proses fermentasi. Nah, pada hari kedua bisa dilihat bahwa hifanya sudah mulai tumbuh, membentuk miselium, namun belum terlalu menutupi. Dan proses fermentasi juga masih berlangsung, karena masih ditemukan embun-embun air. Nah, kemudian pada hari ketiga, miselium sudah menutupi pembungkusnya, sehingga kedelai hampir sudah tidak terlihat lagi. Ya, selanjutnya. Berikut merupakan hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok kami. Jawab pertanyaan, jelaskan proses fermentasi pada pembuatan tape ketan dan singkong. Proses fermentasi pada pembuatan tape ketan dan singkong berlangsung pada kondisi anaerob obligat atau tanpa oksigen. Pada dasarnya, gula yang terbentuk akan diubah menjadi alkohol dengan biokatalis enzim. Reaksi biokimia pada proses fermentasi tape oleh ragi Saccharomyces cerevisiae adalah sebagai berikut. 2C6H10O5N ditambah NH2O, yaitu amilum atau pati dengan bantuan enzim amilase menjadi NC12H22O11, yaitu maltosa. Kemudian C12H22O11 ditambah H2O, maltosa dengan bantuan enzim maltase dirubah jadi 2C6H12O6. Selanjutnya C6H12O6 yaitu glukosa dirubah menjadi 2C2H5OH ditambah CO2 yaitu alkohol dan CO2. Proses fermentasi tape tidak hanya menimbulkan efek pengawetan, tetapi juga perubahan tekstur, cita rasa, aroma, serta membuat produk fermentasi lebih menarik, mudah dicerna, dan bergizi. Selanjutnya, jelaskan proses fermentasi kedelai pada pembuatan tempe. Jadi fermentasi kedelai dilakukan dengan menggunakan kapang Rhizopus atau Rhizopus oryzae dan Rhizopus stolonifer. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks atau protein kompleks pada kedelai yang sulit dicerna menjadi senyawa yang lebih sederhana berwarna putih karena pertumbuhan misalnya kapang rekatkan tekstur yang memadat. Degradasi komponen-komponen kedelai pada fermentasi membuat tempe memiliki rasa dan aroma yang pas. Tempe kaya akan serat pangan, kalsium, obat seperti antibiotika untuk penyembuhan infeksi dan antioksidan untuk pencegahan penyakit. Selanjutnya yaitu diskusi untuk menjawab pertanyaan mengapa dalam proses pembuatan tape harus ditutup rapat. Proses pembuatan tape harus ditutup atau tidak membutuhkan oksigen, sehingga harus ditutup rapat dan diperam untuk membatasi oksigen sehingga proses yang berlangsung berjalan cepat dan optimal. Proses pembuatan tape dilubangi. Pada proses pembuatan tempe, kantung plastik harus dilubangi karena kapang tempe bersifat aerob obligat atau membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Sehingga apabila proses fermentasi kekurangan oksigen, pertumbuhan kapang akan terhambat dan proses fermentasi tidak berjalan lancar. Next.
Selanjutnya ada diskusi untuk menjawab pertanyaan apa gunanya peragian pada proses fermentasi. Peragian atau penambahan ragi pada proses fermentasi berguna untuk menambahkan mikroorganisme yang akan membantu berjalannya proses fermentasi. Contohnya pada pembuatan tape, ragi yang digunakan yaitu Saccharomyces cerevisiae akan memecah gula, kemudian gula diubah menjadi alkohol. Sementara pada pembuatan tempe, ragi yang digunakan yaitu Rhizopus escana. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk yang pertama, yaitu penerapan bioteknologi, yaitu melalui fermentasi anaerob pada proses pembuatan tape dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae dan pembuatan tempe dengan bantuan Rhizopus sp atau Rhizopus oligosporus. Kemudian yang kedua, fungsi atau kegunaan dari ragi atau Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan tape adalah untuk mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat menjadi gula sederhana dan juga alkohol pada singkong dan juga beras ketan. Ragi tersebut membuat tekstur dan juga rasa pada ketan dan singkong berubah menjadi lunak dan manis. Kemudian yang ketiga yaitu jamur Rhizopus oligosporus pada fermentasi tempe, yaitu mengubah protein kompleks pada kacang kedelai menjadi protein sederhana. Oleh karena itu, pada fermentasi tempe didapatkan tekstur tempe yang lunak. Yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi tape dan juga tempe antara lain suhu, keasaman, oksigen, dan juga kadar air. Suhu yang sesuai dibutuhkan agar mikroba atau makhluk hidup yang digunakan pada kali ini yaitu bakteri dan juga jamur itu dapat tumbuh dengan baik. Kemudian tingkat keasaman diperlukan juga agar mencegah kematian pada bakteri dan juga jamur yang digunakan. Oksigen dan juga kadar air sangat mempengaruhi keberhasilan dari fermentasi tape dan juga tempe. Pada tape, oksigen dan kadar air mempengaruhi hasil tape yang didapatkan dan begitu juga dengan tempe. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.